Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Jadi pada video ini kita akan membahas beberapa soal terkait tentang materi tes intelijensia umum, terkhusus pada submateri deret aritmatika. Oke. Oleh karena itu langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Baik, untuk soal nomor 1 ini kita diberikan deretan angka sebagai berikut: 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Tugas kita adalah mencari angka berapa setelah angka 3 tersebut. Apakah A2, B1, C3, atau KD4? Silakan. Sudah menemukan jawabannya? Baik, kalau kita lihat dari pola soalnya ya, ini angka 1 itu ada 2 kali. Kemudian angka 2 itu munculnya 3 kali. Oleh karena itu angka 3 harusnya munculnya sebanyak 4 kali. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah opsi pada bagian C. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Kita diberikan angka 1, 2, 2, 4, 6, 6. Kira-kira apa angka yang tepat yang bisa kita tuliskan setelah angka 6 tersebut? Apakah angka 8, 12, 18, ataukah 24? Silakan, sebelum kita bahas, silakan teman-teman untuk mencoba menjawab secara mandiri terlebih dahulu. Oke, sudah dapat? Baik, sekarang kita bahas ya. Jadi kita tuliskan ulang dulu soalnya. Ada angka 1, kemudian 2, 2, 4, 6, dan 6. Langkah pertama, kita cek terlebih dahulu dengan cara mengurangkan. Kita cari selisih antara dua angka terdekat. Oke, 2 dikurang 1 itu 1, 2 dikurang 0 itu, 2 dikurang 2 itu 0, 4 dikurang 2 itu 2, 6 kurang 4 itu 2, dan 6 kurang 6 itu 0. Berarti tidak ada pola yang dapat kita peroleh dari hasil penjumlahan kedua buah angka terdekat. Bagaimana kalau kita jumlahkan? 1 tambah 2 itu 3, kemudian 2 tambah 2 itu 4, 2 tambah 4 itu 6. Nah, ini dia sudah aneh. Tadi 3, 4, langsung 6. Andai kata hasilnya 5, baru kita bisa mendapatkan polanya. Kemudian, bagaimana kalau kita kalikan? 1 kali 2 itu dapat 2, 2 kali 2 itu 4, 2 kali 4 itu 8, 6 kali 4 itu 24. Wah, ini lebih jauh. Tidak ada pola yang kita dapat lihat dari hasil perkaliannya. Oleh karena itu, maka bisa kita simpulkan bahwa deret ini itu merupakan deret dua larik ya. Jadi ada dua buah deretan angka yang digabung dalam satu soal yang sama. Nah, di sini kita lihat bahwa ada angka 2, kemudian ada 4, kemudian ada 6. Nah, itu dia merupakan penambahan 2 ya. Berarti antara angka ke-2 dan angka ke-4 itu kita tambahkan dengan 2. Kemudian untuk mendapatkan angka yang ke selanjutnya itu maka kita jumlahkan angka 4 dengan angka 2. Nah, sayangnya bukan itu yang ditanyakan. Jadi kita fokus mencari pola apa yang yang berlaku untuk angka 1, 2, dan 6. Oke, gimana? Betul sekali ya. Jadi kita kalikan dengan 2. 1 kali 2 itu kita peroleh 2. Kemudian dari 2 dan 6 itu kita kalikan dengan 3. Sehingga 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini lihat polanya ya. Ini kali 2, kemudian kali 3. Oleh karena itu untuk mendapatkan angka terakhir, maka kita harus mengalihkan angka 6 ini dengan angka 4. Maka kita peroleh jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 itu adalah opsi pada bagian D. Gimana? Benar jawabannya? Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini kita memiliki deretan angka 5, 6, 4, 7, 3, dan 8. Kemudian apa angka selanjutnya? Apakah 3, 2, 4,
ataukah 9? Silakan dijawab sebelum kita bahas. Kira-kira apa jawabannya? Gimana? Sudah dapat? Oke, sekarang kita masuk di pembahasannya. Jadi langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu deretan angka-angkanya. Kemudian kita mencari selisihnya. Antara 6 kurang 5 itu 1, 4 kurang 6 itu minus 2, 7 kurang 4 itu 3. Wah, berarti dia tidak memiliki pola ya. Oleh karena itu, kita mencoba menjumlahkan. Kalau kita lihat hasil penjumlahannya, 5 tambah 6 itu 11, 6 tambah 4 itu 10, 7 tambah 4 itu 11, 7 tambah 3 10, 8 tambah 3 itu berapa? 8, 9, 10, 11. Nah, berarti terpola. Oke? Nah, selain itu juga ada pola lain yang bisa kita amati. Ya, misalkan ternyata dari angka 5 dan ke 6 itu dia bertambah 1. Ya, 5 tambah 1 itu 6. Kemudian untuk 6 ke 4 itu dia dikurang 2. 6 dikurang 2 itu kita dapat 4. Kemudian dari 4 ke 7, maka kita haruslah menambahkan dengan 3. 4 tambah 3 itu 7. Nah, sehingga dari sini polanya itu terlihat. Plus 1 kurang 2 plus 3, maka selanjutnya itu haruslah dia kurang 4. 7 kurang 4 itu kita dapat 3. Nah, kemudian 3 tambah 5, maka kita dapat 8. Sampai di sini, maka kita peroleh untuk mendapatkan angka terakhir, maka 8 ini haruslah kita kurang dengan 6. Maka 8 kurang 6 kita dapat angka 2. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah opsi pada bagian B. Gimana? Betul jawabannya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Oke. Jadi terdapat beberapa angka. Berbeda dengan soal-soal sebelumnya, kita hanya disuruh untuk mencari satu angka terakhir. Untuk soal nomor 4 ini adalah kita disuruh mencari 2 angka terakhir. Nah, jika teman-teman menemukan opsi jawaban seperti ini, maka bisa dipastikan itu 90% deretan angkanya itu terdiri atas 2 deret angka. Ya, baik, kita tuliskan terlebih dahulu soalnya. Ada 10, 4, 12, 8, 15, 12, dan 20. Dari sini, maka teman-teman bisa melihat secara sekilas bahwa ternyata angka 4 ini dia berhubungan dengan 8, oke, dan 12. Begitupun dengan 10, dia berhubungan dengan 12, dengan 15, dan dengan 20. Nah, tugas kita itu adalah mencari polanya. Ya, kita lihat untuk pola yang pertama. Antara angka 4 dan angka 8 itu dia ditambah 4. Kemudian untuk 8 ke 12 itu juga dia ditambah 4. Maka pastilah untuk angka yang pertama yang kita cari, maka kita juga harus menambahkannya dengan angka 4. Sehingga kita peroleh angka pertama yang ingin kita tahu adalah angka 16. Oke, jadi semua opsi memiliki angka 16. Tugas kita selanjutnya adalah mencari angka terakhirnya. Oke, di sini kita memiliki angka 10, ada 12, ada 15, dan ada 20. Kira-kira bagaimana polanya? Coba kalau kita kurangkan, 12 kurang 10 itu dapat 2, 15 kurang 12 itu dapat 3, kemudian 20 kurang 15 itu dapat 5. Nah, berarti kita peroleh 2, 3, 5 yang merupakan bilangan prima. Ya, berarti antara 10 dan 12 itu kita tambah 2, kemudian dari 12 ke 15 itu kita tambah 3, kemudian dari 15 ke 20 itu kita tambah 5, lalu untuk bilangan prima selanjutnya itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Maka 20 haruslah kita jumlahkan dengan angka 7. Sehingga dua angka yang hilang itu adalah 16 dan 27, opsi pada bagian B. Oke, mudah kan? Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nah ada angka 7
15, 31, dan 63. Jika teman-teman melihat opsi jawabannya, ya, itu merupakan angka ratusan, sehingga tidak mungkin pola deretan angka ini itu bentuknya penjumlahan ataupun pengurangan, ya. Sudah pasti dia ke dalam bentuk perkalian atau kombinasi antara perkalian dan penjumlahan atau perkalian dan pengurangan. Baik, kita lihat terlebih dahulu. 7, 15, 31, dan 63. Kita lihat ya, dari 7 ke 15, kemudian 15 ke 31, 31 ke 63. Kita lihat di sini, apabila 7 kita kalikan 2, maka dia mendapatkan 14. Kita tambah 1, maka 15. Oke. Coba polanya kita kalikan 2 lalu tambah 1. 15 kita kalikan 2 itu 30, tambah 1 kita dapat 31. Oke. Berarti untuk angka pertama itu 7 dikali 2 ditambah 1 kita dapat 15. Kemudian untuk mendapatkan angka ketiga, maka 15 kita kalikan 2, 30, lalu kita tambah 1, maka kita dapatkan angka 31. Untuk angka yang keempat, berarti 31-nya kita kalikan 2, 62, ditambah 1, kita dapatkan 63. Nah, untuk angka yang kelima, berarti 63 kita kalikan 2, lalu kita tambah 1, maka kita peroleh angka 127. Sehingga jelas, maka opsi yang benar itu adalah opsi pada bagian B. Kenapa? Karena hanya B saja yang memiliki angka 127. Apabila kita lanjutkan, maka 127 kita kalikan 2, lalu kita tambah 1, maka diperoleh 254 ditambah 1 adalah 255. Oke, jadi sekianlah beberapa latihan soal terkait tentang materi tes CPNS pada bagian TIU, terusus untuk deret angka. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika kalian punya pertanyaan atau jika kalian tertarik untuk membahas soal-soal yang lain, jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berkarya.